ke Maulana Syekh, adabnya kepada gurunya aja luar biasa, betul-betul mengamalkan seperti doa yang beliau terapkan kepada kita, Allahumma astur aiba syaikhi anni wala tuhib barakata ilmihi minni. Jadi kita di sini kekurangan kita yang pantas. Beliau itu adalah orang yang luar biasa karena adabnya kepada guru dan orang tuanya. Ya, jelas. Nah, apa kata orang tuanya? Apa kata orang tuanya juga iya. Tidak pernah, sepertinya tidak pernah akan piwal dari apa yang dia oleh gurunya. Untuk cerita yang ini Bapak, yang tentang ketika ibunda beliau meninggal namun beliau lebih memilih untuk tetap belajar daripada menemani ibunda beliau yang sedang sakit. Memang jelas ya, dulu kan diantar sama kedua orang tua beliau, lalu ditemani oleh bapak abah beliau hanya 1 tahun, karena dulu kan tidak seperti sekarang ini, kapan kita mau pulang, kapan kita mau pergi kan ada. Sekarang kalau dulu kan hanya ibaratnya jadwal hanya 1 kali, jadwal untuk pakai laut. Jadi 1 tahun jadi balik. Nah, beliau abah beliau menugaskan kepada bunda umi beliau, Umi Hajasib Halimatus Sa'diyah, kungendeng lek kamu bitepu kanca anak bi rumu anak bi agana anak bi netetu nengaji nemolah lantaran kamu bantu ya, agan ndak na repot, agan ndak na susah, ndak na terbengkalai belajarnya si lantaran ulah ya lalu meta apa ke lalu meta apa mina apa. Nah, agan na molah dengan niat dibantu anak bi, mau kamu pahala beli perjuangan beli nggih. Karena beliau juga umi beliau adalah sangat samina wa ta'ana, sangat baktinya kepada suaminya, sehingga nggih laun aku kulik sambil ku petang untuk anakku jadi biayanya untuk kamu endah so jelas ini be kanjak kamu suruhku kamu tepu jadi pas harus ku petang kami endah. Nah, begitulah ceritanya. Lalu tidak lama lah beliau jadi umi beliau kan saya tidak begitu pas umur beliau di sana itu dalam tempo 2 tahun lamanya di sana, sekitar 2 tahun. Nah, karena datangnya kembali abah beliau ini bersama adik Datuk Tuan Guru Haji Faisal Abdul Majid, diserahkan lagi kemudian balik. Nah, lalu memang umi beliau meninggal di sana di Makkah, jadi tentunya makamnya juga di Makkah ya, di namanya pekuburan umum Al-Ma'lah di sana. Sedangkan abah atau bapak beliau di sini di samping pinggir sebelah selatan yang pojok sana, pojok timur yang selatan itu. Di situ makam Datuk Tuan Guru Haji Abdul Majid. Ya, jadi dikala meninggal umi beliau tentu tidak bisa diukur bagaimana kesedihan, bagaimana apa yang dialami tentunya. Tetapi walaupun dalam keadaan sedih, walaupun dalam keadaan musibah begitu, tapi mampu mengontrol
diri untuk bagaimana semangat belajar itu, semangat berjuang itu tidak hancur dengan itu, dengan musibah yang terjadi, tetapi mampu dihadapi walaupun ditinggalkan oleh Umi, ibunda beliau, ya, demi semangat yang begitu tinggi, kemudian sampai betul menjadi sukses. Yang awalnya ada cerita beliau sebelum masuk di Salatiyah, ada peristiwa terjadi, ada peperangan. Jadi dunia tidak aman di sana. Jadi tidak ada kegiatan, tidak ada orang masuk, seperti halnya kurang lebih seperti pandemi lah. Nah, corona itu kurang lebih. Jadi tidak ada. Jadi hanya ngaji dengan secara diam-diam, sepi-sepi dalam arti diam-diam. Nah, itu, dan beliau gunakan kesempatan buka kitab, mutalaah, belajar, terutama kata beliau yang dipelajari, yang dibaca, banyak dibaca itu adalah tentang sejarah, mulai dari sejarah Khulafaur Rasyidin dan sejarah para raja-raja dulu di mana-mana itu, sehingga kelebihannya, hikmahnya, kata beliau, mampu aku mendirikan sebuah organisasi. Karena mempelajari itu, jadi perlu ada. Jadi tahu tentang situasi, tentang perpolitikan dan seterusnya. Nah, sehingga itulah yang namanya Maulana Syaitun tidak pernah akan menyia-nyiakan waktu. Nah, kemudian akhirnya setelah aman baru masuk di Salatiyah. Kalau idealnya di Salatiyah itu mulai masuk dari pertama sampai terakhir itu idealnya 9 tahun. 9 tahun dulu. Tetapi ternyata setelah dites akhirnya enggak 9 tahun, menjadi 6 tahun. Akhirnya menjadi 6 tahun karena naik kelas lagi. Nah, pertama dimasukkan di kelas 3, kemudian di tengah beberapa lagi loncat lagi 2 kali, sehingga secara jumlahnya 6 tahun beliau di Salatiyah. Masya Allah, yang luar biasa. Terus di Salatiyah itu yang paling luar biasa itu menurut cerita dari salah seorang teman sekelasnya di akhir. Teman sekelasnya di akhir, bukan teman sekelas, teman seangkatan. Teman sekelasnya di kelas akhir, yaitu Syekh Zakaria Abdullah Bila. Syekh Zakaria Abdullah Bila, darah Indonesia tapi lahir di Mekah, yang sekelas jadinya di akhir beliau. Jadi beliau, Syekh Zakaria ini menceritakan dirinya yang sangat iri kepada Maulana Syekh, di mana di kelas, setelah naik kelas itu akhirnya ketemu. Jadi mulai pertama ketemunya saja sudah saya iri, katanya. Kenapa? Karena Zainuddin adalah lompat kelasnya. Saya enggak pernah. Saya enggak pernah. Begitu pas lompatnya itu masuk ke kelas saya, nah saya sudah iri dari sebelum saya tahu pasnya bagaimana. Ya, beliau menyatakan dirinya iri, Masya Allah. Lalu pada 2 bulan, kalau tidak salah itu 2 bulan sebelum ujian akhir, 2 bulan
sebelum ujian akhir, karena memang rupanya beliau tahu, beliau lihat bagaimana caranya, bagaimana kecerdasan pada saat bersama di kelas. Nah, memang kecerdas rupanya. Tapi keirian saya semakin bertambah kan. Akhirnya saya upayakan diri untuk bagaimana supaya saya bisa mengatasinya, supaya dia kalah, dengan cara pada satu ketika pergi ke perpustakaan. Tidak ada kitab, yang lain semua teman tidak ada punya kitab, sama tidak ada punya. Waktu itu belum ada punya kitab, jadi kitab itu ditulis tangan menurut yang diperintahkan oleh guru, tulis tangan. Tidak ada yang punya kitab tafsir Al-Baydawi. Lalu hanya ada di perpustakaan, hanya satu. Karena itu saja yang dipakai untuk apabila. Kemudian pada satu ketika saya pergi ke perpustakaan, ngintip, ketika saya lihat keluar petugas perpustakaan, saya masuk langsung. Kemudian saya ambil tafsir Al-Baydawi. Kemudian saya keluar tanpa ada orang melihat saya. Jangankan tahu, jangankan lihat, tidak ada yang melihat saya, tidak ada dokumen, tidak ada catatan, tidak ada bahwa siapa pernah masuk, membawa, meminjam apa, tak ada catatan. Begitu saya bawa, tidak ada yang lihat saya, tidak ada yang tahu tentang saya. Nah, sudah nekatlah perasaan saya. Kata beliau, nekat saya belajar dengan maksimal, hampir hafal saya, sampai hampir saya hafal tafsir Al-Baydawi, sehingga saya yakin bahwa saya akan mampu mengatasi. Singkatnya begitu ujian lisan, terus kami dipanggil 5 orang, saya bersamaan. Nah, dengan Zainuddin bersamaan. Sekarang tahu dia harus tahu dirinya sekarang. Saya yang akan dapat tahu. Nah, lalu saya lah yang diuji pertama, ditanya pertama. Begitu saya ditanya, kemudian saya jawab persis seperti yang di kitab, karena saya hafal. Luar biasa. Maka guru saya heran karena pas seperti yang di kitab, padahal tidak kita bawa, tidak ada orang punya, tidak bisa akan dikatakan minton kayak apalah, tidak nyontek, tidak ada. Tanya lagi, jawab seperti yang di kitab. Nah, begitu pertanyaan ketiga, ya sudah luar biasa. Nekatlah perasaan saya semakin sombong rasanya. Sekarang tahu dirinya Syekh Zainuddin ini. Nah, lalu giliran ke Syekh Zainuddin, begitu ditanya, saya melihat padanya, kenapa dia bisa jawab padahal tidak ada kitab, tidak ada, bukan yang pernah ditulis, tidak yang kenapa bisa dia jawab dan seperti yang di kitab. Terus lebih lagi katanya Syekh Zakaria ini, lebih lagi karena menjawabnya pakai syair. Pakai syair lagi, buat di tempat, bukan siap dari kemarin, karena anda tahu apa yang akan ditanyakan. Tidak mungkin. Akhirnya saya bilang dalam hati saya, ini manusia itu malaikat ini. Ditanya
dijawab dengan syair, ditanya dijawab dengan syair. Ini malaikat kayaknya, bukan manusia. Sampai begitu pikiran saya, kenapa ya kok hebat sekali Syekh Zainuddin ini. Nah, ya itu sampai makanya datang ziarah kan dulu awal, yang pertama kali itu tahun 76. Yang pertama kali dengan 13 rombongan, 13 orang ulama. 13 orang ulama. Nah, beliau juga menceritakan tentang itu, tentang dirinya yang datang, ke Lombok karena iri. Saya lihat begitu saya datang di Lombok, lihat ini tak dapat semua pondok pesantren ini ternyata pendirinya adalah murid-muridnya Zainuddin semua. Tambah iri lagi saya kan. Akhirnya saya bilang kepada Syekh Zainuddin ini, nggak bisa saya ini. Iri saya yang dari dulu itu kok sampai terus saja ini. Tambah lagi iri saya. Kenapa? Allah Nasya bilang kenapa? Karena ternyata Zainuddin mengarang otak. Kalau mengarang di atas kertas itu gampang, katanya. Berapa karangannya Syekh Zakaria? Sekian, saya sebut. Kalau kita di rumah ini hanya gini-gini, tapi manusia yang dikarang. Kalau di Mekah aja pantas banyak karangannya dan tidak banyak cobaan, tidak banyak kendala yang ini. Kalau di rumah, kalau di kampung begini, macam-macam jadi apa? Jadi kendala-kendala yang luar biasa. Tambah lagi kalau di Mekah enak-enak, pertama aman, terus minumnya Zam-Zam, terus yang air yang paling bersih, yang paling suci, yang paling apa. Dijawab oleh beliau, tapi di sini adalah ciptaan Tuhan langsung, yaitu air kenyaman. Air kenyaman di Mekah tidak ada. Ya betul, tapi kan tidak bisa kan mengalahkan air Zam-Zam. Kalau kita di sini ya kalau datang pulang jamaah haji baru kita minum air Zam-Zam lagi. Nah, kata beliau, itu tidak masalah kecil. Ini Zainuddin ini adalah mampu mengarang otak lagi, ini mengarang otak lagi, sehingga muridnya berapa, luar biasa. Namanya orang yang luar biasa ini saling apa namanya itu, mubahalah kayak namanya, atau apa ini, tentang ini. Walaupun secara zahirnya saling jatuhkan, tetapi saling mengisi, saling memuliakan. Ya, maka itulah Maulana Syekh. Jadi ndak bisa habis. Itu baru baru sekelumit tentang bagaimana dirinya di saat belajar, mulai dari ditinggalkan uminya, kemudian yang kedua menghadapi peperangan. Jadi tentunya banyak hal yang merupakan cobaan, akan tetapi walau demikian beliau tidak pernah putus semangat. Hingga Masya Allah, terlebih lagi setelah pulang kan berjuang, di mana perjuangan pada saat itu kan di era penjajah, di era penjajahan. Jadi sudah jelas sekali, tidak enak-enak, tidak molah-molah lah akan melakukan apa. Sementara penjajah itu namanya saja penjajah, mereka adalah musyrikin, minal musyrikin. Tetapi karena
pada saat itu belum merdeka Indonesia belum merdeka, jadi yang jadi pemerintah ya mereka istilahkan dirinya menjadi pemerintah, karena kemunduran, keterbelakangan, kebodohan ini yang sangat melanda bagi semua, sehingga ya terpaksa nunggu dulu situasi. Nah, itulah awal daripada perjuangan belum ini pada saat mendirikan NWDI yang dimulaikan dari Al-Mujahidin.